Tromol truk yang sudah tak bisa diakali akan bernasib menjadi barang kiloan di Pakistan. Tromol utuh dirubah menjadi kepingan-kepingan kecil dengan cara diketok sekuat tenaga menggunakan basic attack. Pecahan tromol kemudian ditimbang untuk menentukan harga jual dari pengepul. Tabung meriam disiapkan untuk mengeksekusi lawan. Bahan bakar berupa Pertamax yang sudah diubah menjadi Pertalite disiapkan dengan jerigen berkapasitas puluhan liter. Pertalite kemudian dimasukkan ke drum bekas yang diubah menjadi tangki bahan bakar outdoor berkapasitas ratusan liter. Serpihan tromol langsung dimasukkan ke dalam meriam untuk dieksekusi. Jumlah yang dimasukkan harus ditakar agar tidak luber kemana-mana. Nyalakan tungku pembakaran dan api akan ditembakkan melalui pelontar ke dalam meriam dengan tekanan tinggi. Metode burning seperti ini memiliki attack speed yang lebih tinggi dibandingkan metode biasa, namun kapasitas produksinya menjadi terbatas. Batu kapur dihaluskan untuk bahan campuran dalam proses peleburan. Meriam juga akan diputar 360 derajat selama proses peleburan untuk memastikan lawan matang secara merata. Meriam ini memiliki banyak sumbu putar yang membuatnya lebih mudah untuk dioperasikan. Benar-benar skill mekanik yang berada di atas rata-rata. Kotoran berupa terak yang berada di permukaan langsung dikeluarkan dengan linggis. Setelah bersih, putar mesin dan nyalakan pelontar api rata kanan. Pasir putih diayak dengan saringan lembut untuk mendapatkan tekstur yang halus dan memisahkannya dari batu kerikil. Pasir ini digunakan sebagai bahan baku utama pembuatan cetakan. Pasir yang sudah diayak kemudian dimasukkan ke mesin pengaduk dan dicampur dengan cairan perekat yang mirip seperti lem untuk meningkatkan kualitas mampu bentuknya. Setelah tercampur rata, pasir siap untuk memasuki pertandingan. Tromol yang sudah jadi digunakan untuk acuan pembuatan cetakan. Alas segi 4 digunakan untuk memudahkan proses mobilisasi agar menghemat ruang. Setelah itu lapisi semua permukaan tromol dengan oli. Bedak bayi juga dioleskan sampai menutupi semua permukaan agar tidak lengket dengan pasir nantinya. Kali ini mereka tidak menimbunnya di dalam tanah karena kontur tanah di sana tidak bisa dijadikan cetakan. Jadi mereka menggunakan cetakan portable berbentuk persegi. Pasir cetak kemudian dituangkan ke dalam cetakan dan diratakan dengan linggis sampai menutupi semua celah. Tingkat kepadatan pasir harus berada pada titik maksimum agar cetakan tidak hancur saat bertanding. Injak dengan sekuat tenaga sampai semua pasir menjadi rapat. Setelah down, ratakan pasir menggunakan penggaris 1 meter. Tambahkan sedikit bedak dan kembali padatkan menggunakan besi silinder. Lubang yang digunakan untuk menuangkan logam juga harus dilebarkan secara manual. Setelah down, balikan cetakan dan rapikan permukaannya. Serang dengan basic attack tipis-tipis agar tromol tidak lengket dengan pasir. Oleskan kembali oli yang sama ke bagian dalam tromol. Bedak bayi juga tak lupa untuk dioleskan. Pipa besi ditancapkan di bagian tengah sebagai cetakan untuk jalur masuknya logam cair nantinya. Setelah itu tuangkan pasir cetak ke dalamnya dan padatkan dengan cara yang sama. Tutup cetakan berbentuk persegi dengan 2 palang besi di tengahnya digunakan karena bentuk seperti ini mampu mengikat pasir dengan baik. Pasir cetak yang masih berantakan kemudian dirapikan dengan penggaris. Stok bedak bayi di sana sangat banyak, jadi tak perlu sungkan untuk menaburkannya pada setiap proses. Setelah dibalik, buat beberapa lubang kecil di atas permukaan cetakan untuk jalur keluarnya udara bertekanan tinggi saat cairan logam dituangkan. Lubang kecil di sudut cetakan juga harus dirapikan secara manual. Proses pengangkatan tromol harus dilakukan secara hati-hati. Serang tipis-tipis beberapa kali dan ukur lubang baut di sisi atas tromol. 2 paku besi ditancapkan untuk mempermudah proses evakuasi. Cetakan yang longsor sedikit kemudian ditambal secara manual oleh player ini. Semen cair dimasukkan ke sprayer untuk diaplikasikan ke semua permukaan cetakan. Bentuk tromol yang cukup tipis dan lebar mengharuskan permukaan cetakan benar-benar kuat, sehingga semen perlu diaplikasikan secara tipis agar tidak mengubah dimensi cetakan. Kemudian bakar dengan pelontar api bersuhu tinggi sampai matang. Cetakan ini pun siap untuk dipakai. Beban ratusan kilogram diletakkan di atas tutup cetakan untuk menahan tekanan udara nantinya. Logam cair yang sudah matang siap untuk memasuki pertandingan. Ember khusus yang dioperasikan beberapa orang langsung disiapkan untuk menampung logam. Proses penuangan harus didampingi player maga yang bertugas memastikan kotoran terak tidak masuk ke dalam cetakan. Kotoran ini akan sangat mempengaruhi hasil produksi nantinya. Setelah didiamkan beberapa jam, player langsung membongkar cetakan tromol. Walaupun tromol belum dingin dan memadat dengan sempurna, tapi mereka tetap nekat untuk membongkarnya karena cetakan ini akan digunakan lagi untuk mengejar target produksi pada hari itu. Terlihat bahkan api masih menyala dan tromol berwarna merah saat cetakan dibuka. Sepertinya panas hanyalah suhu bagi mereka. Perlu waktu 24 jam sampai tromol benar-benar padat. Bahkan suhunya belum sepenuhnya normal. Jadi mekanik Pakistan perlu menggunakan sarung tangan anti radiasi untuk menyentuh tromol. Mesin serbaguna dan all
roll digunakan untuk proses finishing pada produksi tromol kali ini. Mesin bubut memiliki tugas untuk merapikan dan mengikis sisi terluar tromol agar mencapai ketebalan yang diinginkan. Player yang menjoki mesin ini harus memiliki pengetahuan dan pengalaman di atas rata-rata. Dudukan baut dibuat dengan bantuan mal yang sudah disesuaikan dengan letak dudukan baut aslinya. Mesin bor duduk yang dijoki oleh player profesional mampu mengatasi lawan sekuat apapun tanpa masalah. Setelah down, tromol langsung diserahkan ke bagian seni untuk melapisinya dengan cat silver anti karat dan anti radiasi. Ini sangat penting dilakukan, bukan hanya menambah nilai estetika, tapi juga dapat menambah nilai jual. Tambahkan juga watermark bengkel sebagai merek dagang. Tromol ini pun siap dijual ke pasar lokal setempat.